Pada perkembangan selanjutnya, Raja Opao pada tahun 1653 berbalik menyatakan dukungannya kepada Belanda yang diwakili oleh Terhorst. Raja Walterus Namo dari Opao pernah menandatangani perjanjian Parafficini pada tahun 1756. Manek-manek selanjutnya yang pernah berkuasa di Opao adalah Kurus, tahun 1832, Markus Meoh, tahun 1855, Sanguresi, tahun 1855 sampai tahun 1868, Thomas Marek Dungun, tahun 1868 sampai tahun 1877, Tessa Dungun, tahun 1877 sampai tahun 1879, Besi Sangu, tahun 1879 sampai tahun 1889, Tobias Martinus Dungun, tahun 1889 sampai tahun 1895, Dunggu Tessa Aek, tahun 1898 sampai tahun 1905, Simon Besi, Amos Besi, dan Yunus Besi. Ringgau. Christian Bakoma merupakan Raja Ringgau yang tercatat pernah menandatangani perjanjian Parafficini pada tahun 1756. Sebelumnya, pada tahun 1653, Raja Ringgau merupakan salah satu di antara 4 penguasa Pulau Rote yang menyatakan sumpah setianya kepada Belanda. Saat itu, Belanda diwakili oleh Terhorst. Dengan demikian, Ringgau menjadi musuh Portugis. Raja-raja lain yang berkuasa di Ringgau adalah Talima Daud, disahkan kedudukannya pada tanggal 5 Februari tahun 1878, dan Petrus Nahum Leli, disahkan kedudukannya pada tanggal 10 Juli tahun 1889. Termanu. Leluhur kerajaan Termanu adalah Mabulan. Urutan para penggantinya adalah sebagai berikut: Muskanan Mak, Kila Muskanan, Kelu Kila, Leki Kelu, Amalo Leki, Tola Manu Amalo, Seni Tola, Kila Seni, tahun 1660 sampai tahun 1678, Pelo Kila, tahun 1678 sampai tahun 1699, Sinlai Kila, tahun 1699 sampai tahun 1717, dan Daumanu Sinlae, tahun 1717 sampai tahun 1745. Semasa pemerintahan Raja Kila Seni mulai berlangsung hubungan politik dan militer dengan Belanda. Hubungan dengan Belanda mulai memburuk sejak seorang bangsawan bernama Bamai dituduh melakukan kejahatan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan adat di Termanu. Tetapi Bamai ingin menyelamatkan dirinya dan mencari perlindungan pada VOC. Kendati Daumanu Sinlae melakukan protes, VOC tak bersedia menyerahkan kembali Bamai. Belanda kembali ikut campur dalam urusan internal Termanu pada tahun 1724, yakni ketika Ingufao dan Hoi Ledo ingin melepaskan dirinya dari Termanu. Keinginan kedua kawasan tersebut mendapatkan dukungan VOC. Oleh karenanya, kekecewaan Daumanu Sinlae terhadap VOC makin besar. Kondisi makin memanas karena salah seorang adik raja bernama Fola Sinlae mengincar tahta. Ia diam-diam menghasut kakaknya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Apabila Termanu kalah, Daumanu Sinlae sudah pasti akan disingkirkan dan Fola Sinlae mengharap dirinya diangkat sebagai penggantinya. Raja Daumanu Sinlae akhirnya melakukan perlawanan terhadap VOC yang menewaskan Operhof J.A. Melenbeek beserta hampir seluruh anggota rombongannya pada tahun 1746. Di antara mereka hanya seorang saja yang selamat. Sedianya, Daumanu Sinlae berencana mengundang dan membunuh Raja-Raja Ba, Loleh, dan Tie. Kendati demikian, hanya Raja Ba yang lolos dari mara bahaya. Raja Tie, Benyamin Mesak Foembura, dan Raja Loleh, Di Hua, bernasib sial. Mereka terbunuh oleh Laksar Termanu yang diperintahkan mengejar mereka. Pembunuhan yang dilakukan oleh Daumanu Sinlae ini tidak dibiarkan oleh Belanda.
Bala bantuan didatangkan guna menghukum Termanu. Raja Ndaumana Sinlae yang terdesak melarikan diri, tetapi dapat ditangkap setelah ditipu dengan ajakan berunding oleh Belanda, memberi kebebasan kepada Ndaumanu Sinlae. Namun, begitu tiba di tempat perundingan, ia ditangkap dan diasingkan ke Kupang. Sumber lain menyebutkan bahwa Ndaumanu Sinlae diceburkan ke laut dalam perjalanannya ke tempat pengasingan, sedangkan sumber yang lainnya lagi mencatat bahwa Raja Termanu ini diasingkan ke Tanjung Harapan. Sebagaimana yang diharapkannya, Fola Sinlae, tahun 1745 sampai tahun 1771, ditunjuk oleh Belanda menggantikan kakaknya dan ia tercatat menandatangani perjanjian Paravicini pada tahun 1756. Belakangan, pada tahun 1770, Keka memisahkan diri dari Termanu dan membentuk Nusak sendiri. Para raja Termanu yang menggantikan Fola Sinlae hingga era kemerdekaan adalah Sadok Ndaumanu. Tahun 1776 sampai tahun 1786, Amalo Muda, tahun 1786 sampai tahun 1817, Mauk Amalo, tahun 1817 sampai tahun 1832, Kiyuk Pelo, tahun 1832 sampai tahun 1851, Fangidai Kiyuk, tahun 1851 sampai tahun 1859, Pelo Keluanan, tahun 1860 sampai tahun 1875, Stepanus Paulus Amalo, tahun 1876 sampai tahun 1887, Salmon Pela, tahun 1888 sampai tahun 1892, Yohanes Jeremias Michel Amalo, tahun 1894 sampai tahun 1912, Christophe F.L. Jeremias Michel Amalo, tahun 1912 sampai tahun 1942, Cer J.M. Amalo, tahun 1942 sampai tahun 1943, Albert Cer J.M. Amalo, tahun 1944 sampai tahun 1946, dan Ernest Johannes Jeremias Michel Amalo, tahun 1947 sampai tahun 1966. Putra Raja Ca Amalo bernama Jacob Amalo yang kelak menggantikan ayahnya pernah menuntut ilmu di Mulo Kota Baru Batavia. Kerajaan Tie. Raja pertama Tie adalah seorang tokoh bernama Pande yang memerintah kurang lebih pada abad 17, yang selanjutnya digantikan oleh Mesak Bura, tahun 1678 sampai tahun 1694, Moi Mesah, tahun 1697, Nale Mesak, tahun 1697 sampai tahun 1717, Bura Mesak, tahun 1718 sampai tahun 1728, dan Benyamin Mesak Foembura, tahun 1728 sampai tahun 1746. Foembura pernah mengunjungi Batavia dan mempelajari perihal agama Kristen. Dalam kunjungannya itu, ia datang bersama 3 orang Raja Rote lainnya, yakni Nihua dari Loleh, Daranaong dari Lelain, dan Tudonggalilo dari Bah. Setelah dibaptis dengan nama Benyamin pada tahun 1732, ia berniat kembali ke Rote dan mendirikan sekolah di sana. Oleh Gubernur Jenderal VOC, ia dihadiahi sebatang tongkat berkepala emas berukirkan namanya, beberapa jilid Alkitab, dan lain sebagainya. Pada tahun 1734, sekolah yang pertama didirikan di Viulain. Setiap orang diperkenankan memasuki sekolah ini, termasuk anak raja-raja dari Bah, Lelain, Unale, Korbavo, Upau, Bilba, Talae, dan Loleh. Benyamin Mesak Foembura sendiri bertindak sebagai raja, guru, dan sekaligus pendeta. Adapun mata pelajaran yang diberikan di sekolah itu adalah menulis, membaca, berhitung, serta agama Kristen.
Setamatnya mengikuti pelajaran, para siswa diwajibkan membuka sekolah semacam itu di daerahnya masing-masing. Pengganti Foembura adalah Daniel Foucaipah, tahun 1746 sampai tahun 1749, dan Alexander Mesakpah, tahun 1749 sampai tahun 1771. Raja Yohanes Mesa dari Tie tercatat menandatangani perjanjian Paravicini pada tahun 1756. Raja-raja Tie berikutnya adalah Bastian Buramesak, tahun 1771 sampai tahun 1783. Paulus Pahmbesialu, tahun 1783 sampai tahun 1811. Kobipah, tahun 1811 sampai tahun 1816, Gandifor, tahun 1816, Babahenu, tahun 1816 sampai tahun 1841, Ndukobi, tahun 1841 sampai tahun 1861, Paulus Mesak, tahun 1861 sampai tahun 1882, Jonas Nicholas Mesak, tahun 1882 sampai tahun 1907, Salmon Mesak, tahun 1907 sampai tahun 1918, David Jacobis Mesak, tahun 1918 sampai tahun 1921, Fomoy, tahun 1921 sampai tahun 1927, Tobias Arnoldus Mesak, tahun 1927 sampai tahun 1931, Jeremias Wilhelmus Mesak, tahun 1931 sampai tahun 1948, pemerintahan pertama Wilhelmus Moy, tahun 1948, Saudale, tahun 1948 sampai tahun 1949, Yusuf Mesak, tahun 1949 sampai tahun 1951, Jeremias Wilhelmus Mesak, tahun 1951 sampai tahun 1953, pemerintahan kedua, Hermanus Hanning, tahun 1953 sampai tahun 1956, Jeremias Arnoldus Mesak, tahun 1956 sampai tahun 1962, Tobias Arnoldus Mesak, tahun 1962 sampai tahun 1970. Kerajaan-kerajaan di Pulau Sabu. Orang Sabu meyakini bahwa nenek moyang mereka bernama Kikaga, yang konon datang dari Hurat di pantai utara Bombay, India, dengan mengendarai seekor kuda betina abu-abu hitam. Pada mulanya, ia singgah di Pulau Jawa dan setelah itu melanjutkan perjalanannya ke Pulau Raijua. Di sana, ia menikahi seorang wanita bernama Mujirau dan dikaruniai seorang anak bernama Hukika. Mereka kemudian pindah ke Triwu. Sumber lain meriwayatkan bahwa Kikaga yang berasal dari tempat yang jauh pada mulanya tinggal di Wadumea, yakni sebuah batu di tengah laut. Waktu itu Pulau Sabu belum ada dan masih berupa tonjolan dua gunung saja yang disebut Merabu dan Kebubu. Suatu kali, seorang dewa bernama Luji Liru sedang memancing. Kikaga terkait oleh pancing itu dan dibawa pada Liru Bala, ayah Luji Liru. Kikaga diangkat anak oleh Liru Bala dan dinikahkan dengan Liara. Luji Liru menempatkan Kikaga beserta istrinya ke puncak Merabu. Selanjutnya, Luji Liru pergi ke Ketita, tempat kediaman dewa bernama Moneweo beserta istrinya, Beweo guna mengambil segumpal tanah di bawah rumah kedua dewa tersebut. Tanah itu ditaburkan di sekeliling gunung tadi dan berubah menjadi daratan. Dengan demikian, terbentuklah Pulau Sabu. Kikaga selanjutnya menjadi leluhur orang-orang Sabu beserta rajanya masing-masing. Belakangan terbentuklah kerajaan-kerajaan Seba, Timu, Mesara, Liae, Triwu, dan Menia.
Kerajaan-kerajaan ini disatukan menjadi suap Raja Sabo di bawah pemerintahan Raja Samuel Thomas Jawa pada tahun 1918. Masing-masing kerajaan di Sawu dan Raijua terdapat suatu dewan adat yang disebut Mone Ama. Dewan adat tersebut beranggotakan 1. Pulodo yang bertugas mengurusi bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. 2. Deorai yang bertugas mengurusi bidang ekonomi dan upacara adat. 3. Doheleo selaku wakil Deorai. 4. Maukia yang bertugas menangani masalah pertahanan dan peperangan, di Timu disebut Tenaba. 5. Rue bertugas menangani upacara-upacara adat guna menyucikan sesuatu yang telah tercemar. Dengan demikian, di kawasan ini telah terdapat sistem pemerintahan yang teratur. Kerajaan Liae. Raja Liae pertama yang diakui oleh VOC adalah Kalelodo. Rangkaian para pengganti Kalelodo adalah Riwumanu, Jami Riwumanu, tahun 1721, Mone Bengu, tahun 1726, Mone Bengu, tahun 1740, Kore Rohi, tahun 1752 sampai tahun 1756, Korelone, tahun 1758 sampai tahun 1760, Manukore, tahun 1767 sampai tahun 1794, Amamoyekloa, tahun 1832, Ama Iyeyote, tahun 1852 sampai tahun 1859, dan Ama Baki Bela, tahun 1859 sampai tahun 1868, yang pada masa pemerintahannya wabah cacar mengganas di Sawu dan dia merupakan salah seorang korbannya. Raja Liae selanjutnya adalah Hendrik Ratumanu. Dia merupakan Raja Liae terakhir sebelum kerajaannya digabungkan dengan Seba membentuk suap Raja Sawu. Sementara itu menurut sumber lainnya terdapat silsilah sebagai berikut: Riwumanu, Rohi Riwu, Kore Rohi, Manu Kore, Riwumanu, Manu Riwu, Ratu Manu, Riwu Ratu. Kerajaan Menia. Teroweo adalah Raja Menia pertama yang diakui oleh VOC. Para penggantinya adalah Amagaya Bengutagi, tahun 1760 sampai tahun 1790, Gaya Bengu, tahun 1794, Rehi Bengu, tahun 1794, Ama Pigatagi, tahun 1832, Tagi Rehi Amagaya, tahun 1842 sampai tahun 1868, dan Ama Lena Rihi, tahun 1868 sampai tahun 1873. Pada tahun 1874, Menia digabungkan dengan Seba. Kerajaan Mesara. Leluhur raja-raja Mesara adalah Kikaga, Hukika, Unguhu, Geungu, Raige, Ngararai, Mihangara, Iemiha, Monaiye, Abamone, Kebo Aba, Hubah Kebo, Waka Hubah, Waiwaka, Kolewai, Horo Kole, Wila Horo, Lele Wila, Tana Lele, Rai Tana, Lobo Rai, Hau Lobo, Titu Hau, Lulu Titu, Riwu Lulu, Jami Riwu, Weo Jami, Lai Wei, Haba Lai, Mone Haba, Riwu Mone, dan Jami Riwu. Sementara itu, pada sumber lainnya terdapat silsilah sebagai berikut: Wele Jami, Kore Wele, Dimu Kore, Buki Dimu, Uli Buki, Ju Uli, Kore Ju, Bore Kole atau Benyamin Buki. Raja-raja yang pernah memerintah Mesara secara berturut-turut adalah Wele Jami, tahun 1717 sampai tahun 1721, Raja pertama Kore Wele, tahun 1752, Amaloni Dimu Kore, tahun 1756 sampai tahun 1760, Rugi Dimu, tahun 1760, dan Jagabiwu, tahun 1761 sampai tahun 1781, Buki Dimu, tahun 1781 sampai tahun 1794,
Amabisi Ulubuku, tahun 1832 sampai tahun 1868, Amalebe Juuli, tahun 1868 sampai tahun 1893, dan Amatengo Dokoju, tahun 1893 sampai tahun 1914. Seba dan suap Raja Sawu. Seba merupakan kerajaan yang paling berpengaruh di Pulau Sawu. Leluhur Raja-Raja Seba adalah sebagai berikut: Kikaga, pendatang pertama di Sabu; Hukika, Unguhu, Geungu, Raige, Ngararai, Mihangara, Iemiha, Monaiye, Abamone, Kebo Aba, Hubah Kebo, Waka Hubah, Waiwaka, Darawai, dan Hiladara. Setelah 17 generasi, lahirlah Korerohi yang merupakan Raja Seba pertama. Keturunan Korerohi yang menduduki singgasana Seba adalah Ojami Kore, Haba Ojaba, Lai Haba, Bire Lai, Riwu Bire, Lomi Riwu, dan Jara Lomi. Lomi Jara, Raja Sabu yang selanjutnya, tercatat pernah menandatangani perjanjian Paraficini pada tahun 1756. Penggantinya adalah Wadu Lai, Jara Wadu, Ama Doko Lomi Jara, Doko Lomi, tahun 1790 sampai tahun 1794, Amalomi Jara, tahun 1830 sampai tahun 1859, dan Amadima Talo, tahun 1859 sampai tahun 1863. Raja Amania Jawa, tahun 1863 sampai tahun 1868, pernah mengusulkan kepada residen pada 1862 agar 400 orang Sabu dipindahkan ke Kadumbulu supaya mereka memperoleh penghidupan yang lebih baik serta dapat menjadi pengawas atau memata-matai gerak-gerik orang Ende di Sumba. Residen menyetujui gagasan tersebut walaupun mendapat tentangan dari orang Ende. Pengganti Raja Amania Jawa adalah Amadoko Kaho, tahun 1868 sampai tahun 1881, Lazarus Rosi Jawa, tahun 1882 sampai tahun 1889, Alexander Rihi Jawa, tahun 1890 sampai tahun 1901, Elias Luji Raja Pono, tahun 1901 sampai tahun 1906, dan Samuel Thomas Jawa, tahun 1907 sampai tahun 1935. Pada perkembangan selanjutnya, Belanda membentuk suap Raja Sawu yang merupakan penggabungan kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Pulau Sawu, Seba, Timu, Mesara, Liai, Triwu, dan Menia. Raja Samuel Thomas Jawa diangkat sebagai kepala suap raja tersebut semenjak tahun 1915. Dia kemudian digantikan oleh saudaranya, Paulus Charles Jawa, yang memerintah hingga tahun 1963. Triwu atau Raijua. Raja-raja yang memerintah Triwu adalah Lomi Tulu, wafat tahun 1794, Raja Tulu, tahun 1794, Bakuruha Raja pertama yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, Mesetari, tahun 1830 sampai tahun 1868, Amalonikuji, tahun 1868 sampai tahun 1915, dan Amameda Lai, tahun 1915 sampai tahun 1918, raja pertama yang memeluk agama Kristen dan dibaptis dengan nama Paulus. Setelah itu Raijua digabungkan dengan Seba membentuk suap Raja Sawu. Para Raja Raijua lalu diturunkan tingkatannya menjadi Vetor. Sumber lainnya mencantumkan silsilah sebagai berikut: Bakuruha, Haba Baku, JB Haba, Laich JB, Kore Laich, Dima Kore, Laich Dima, Kuji Laich, Laich Kuji, dan Pia Laich. Kerajaan Timu. Raja-raja yang pernah memerintah Timu adalah Talo, tahun 1672, Amarohi, tahun 1676, Luji,
tahun 1696, dan Rohirano, tahun 1710 sampai tahun 1731, yang semasa pemerintahannya, pecah pemberontakan dua orang kepala desa bernama Amarati dan Lebah. Pergolakan ini dipicu oleh niat Rohirano yang mewariskan singgasananya kepada cucunya bernama Hili Haba. Amarati sendiri merasa berhak atas tahta Dimu sehingga dengan dukungan Seba beserta Liau mengadakan perlawanan terhadap Rohirano. Pada tanggal 11 Maret tahun 173, Hili Haba dilarikan ke Kupang. Belanda turun tangan dan mendukung Hili Haba tahun 1731 sampai tahun 1798 sebagai Raja Timur. Para penggantinya adalah Elias Jarahili, tahun 1798 sampai tahun 1805, Rewa Daga, tahun 1832, Ama Hili Haba, tahun 1851, Ama Laidaga, tahun 1858, Edward Jaraluji, dan Ama Piga Jara, tahun 1868 sampai tahun 1911. Selanjutnya, pemerintahan Timu diambil alih oleh garis keturunan Vetornya, yakni Saul Witanya, tahun 1911 sampai tahun 1918. Semenjak tahun 1918, Timu digabungkan dengan kerajaan-kerajaan lainnya membentuk Swap Raja Sawu. Sumber lainnya memberikan keterangan bahwa Hili Haba merupakan cucu Jami Dai dan putra Haba Jami. Sementara itu silsilah Jaraluji berisikan nama-nama yang berbeda dengan sumber di atas, yaitu Didamiha, Humiha, Dakehu, Hamadol, Paha Hama, Laij Paha, Muri Laij, Kebi Muri, Dowu Kebi, Uli Dowu, Kore Uli, Koli Kore, Dai Koli, Paha Dai, Nuka Paha, Rohi Nuka, Tuka Rohi, Lobo Tuka, Jami Lobo, Haba Jami, Talo Haba, Maru Talo, Lobo Maru, Luji Lobo, dan Jara Luji. Sedangkan silsilah Hili Haba adalah Didamiha, Humiha, Dakehu, Hamadol, Paha Hama, Laij Paha, Muri Laij, Kebi Muri, Dowu Kebi, Uli Dowu, Kore Uli, Koli Kore, Dai Koli, Jami Dai, Haba Jami, dan Hili Haba. Kerajaan-kerajaan di Pulau Sumba. Salah satu legenda yang tersebar di kalangan masyarakat Sumba menyatakan bahwa leluhur mereka berasal dari suatu tempat yang disebut Malaka Tanabara, diidentikan dengan Semenanjung Malaka, dan sampai ke Sumba setelah menyinggahi berbagai tempat seperti Kapariu, Dua Riu, Kapa Jawa, Dua Jawa, Pikukum Bali, Dima, Makaharu, Ende, Amurai, Dau, Haba, Rau Jua, dan akhirnya tiba di Pulau Sumba. Nama-nama tempat yang baru saja disebutkan itu tampaknya mengacu pada kawasan-kawasan di Sumatera, Jawa, Bali dan pulau-pulau lainnya. Mereka datang secara berkelompok dengan menggunakan perahu sebelum akhirnya mendarat di Haharulendewatu, yang sekarang dikenal sebagai Tanjung Sasar di sebelah utara Pulau Sumba bagian barat. Haharulendewatu sendiri dalam legenda Sumba berarti jembatan batu yang menghubungkan Sumba, Bima di Pulau Sumbawa, dan Manggarai di Pulau Flores. Karena kekuatan alam, jembatan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut kemudian hancur sehingga ketiga wilayah tersebut terpisah. Kelompok yang berdiam di Pulau Sumba makin bertambah banyak. Oleh karenanya, para leluhur bermusyawarah untuk menentukan nama kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok itu merupakan kesatuan adat secara genealogis yang berasal dari keturunan leluhur tertentu dan dinamakan kabisu. Istilah ini dapat disetarakan dengan marga, suku atau klan. Setelah berikrar untuk tetap bersatu dalam persekutuan atau persaudaraan adat masing-masing, berpisahlah berbagai kelompok tersebut untuk menemukan tempat kediaman baru. Mereka adalah cikal bakal kerajaan-kerajaan di Pulau Sumba. Sumba merupakan kawasan yang banyak ditumbuhi cendana. Karenanya, salah seorang wakil VOC di Kupang bernama Engelbert melaporkan pada Gubernur Jenderal bahwa Belanda akan memperoleh keuntungan besar apabila berdagang di sana.
Namun, laporan ini kurang ditindaklanjuti Belanda karena musuh besarnya, Portugis, masih bercokol di sana. Pada tahun 1749, D.J. van den Berg, wakil Belanda di Kupang, melaporkan bahwa Umbu Yoka Awangu, Raja Mbatakapidu, meminta bantuan Belanda. Karena tak ingin melewatkan kesempatan ini, Belanda mengirimkan utusannya pada tahun 1750 guna mengadakan perjanjian atau kontrak politik dengan para Raja Sumba. Secara keseluruhan terdapat 8 kerajaan di Sumba yang bersedia menandatangani kontrak, yakni Mbatakapidu, Mangili, Patawangu, Kanatang, Kapunduk, Napu, Napa, dan Lewa. Kedelapan kerajaan tersebut mengakui kedaulatan VOC dan berjanji tak akan menjual hasil bumi di daerahnya pada pihak lain terkecuali Belanda. VOC mengirim surat ucapan terima kasih pada raja-raja tersebut disertai hadiah berupa senapan, perkakas, tempat arak, hiasan, dan lain sebagainya. Sebagai hadiah balasannya, Raja-Raja Sumba menghadiahkan sepasang budak pada VOC. Pada tahun 1756, J.A. Paravicini memperbaharui lagi perjanjian dengan para raja di Timor, Sumba, Rote, Sabu, dan Solor, yang kali ini dilakukan secara tertulis. Saat penandatanganan dilangsungkan di Kupang, kebetulan Raja Mangili sedang berada di sana sehingga ia diminta mewakili ketujuh raja Pulau Sumba lainnya. Raja-raja Sumba pada abad 18 masih kerap terlibat perselisihan satu sama lain. Sebagai contoh, pada tahun 1773 Raja Mangili dilaporkan berseteru dengan Raja Umalulu, yang bersekutu dengan orang-orang Portugis di Larantuka. Anakalang atau Anakalangu. Menurut legenda, leluhur warga Anakalang turun langsung dari langit ke suatu tempat bernama Fahi di bagian utara Anakalang. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Raja Umbu Dongu Ubini Mesa. Dia digantikan oleh putranya bernama Raja Umbu Ngailu Dedi, tahun 1913 sampai tahun 1927, yang berkedudukan di Makata Kiri. Raja bantunya bernama Umbu Babu Marambanjara yang berkedudukan di Parawatana. Raja Umbu Ngailu Dedi menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 30 Juni tahun 1913. Raja Umbu Ngailu Dede mangkat pada tahun 1927 dan digantikan oleh Umbu Sapi Pateduku, tahun 1927 sampai tahun 1953, yang menjadi raja hingga era kemerdekaan. Dia digantikan oleh putranya, Umbu Remu Samapati, tahun 1953 sampai tahun 1962. Ia kemudian terpilih sebagai anggota Majelis Pemerintahan Harian Daerah Kabupaten Sumba Barat. Sementara itu, tugas-tugasnya sebagai Raja Anakalang diemban oleh iparnya, Umbu Sulkungi Ibilona. Ketika Lende Kalumbang, Raja Laura, yang menjabat sebagai Bupati pertama Sumba Barat meninggal dunia, dia dipilih sebagai Bupati kedua kabupaten tersebut hingga tahun 1973. Kadumbulu. Umbu Hiwa, Raja Kadumbulu, pernah menandatangani perjanjian yang diperbaharui dengan Belanda, diwakili Residen W.L.H. Brox pada tanggal 20 Juni tahun 1860. Ketika terjadi serangan orang-orang Ende, Raja Umbu Hiwa Kambuku terpaksa melarikan diri ke pegunungan. Peristiwa ini menandai akhir kerajaan Kadumbulu. Kekosongan ini dimanfaatkan oleh Raja Taralandu dari Lewa Kambera untuk menguasai Kadumbulu. Pada tahun 1862, ia memindahkan rakyatnya ke Kadumbulu yang telah ditinggalkan tersebut. Kambera. Raja-raja yang berkuasa di Kambera adalah Salai Patas, tahun 1726, Umbu Hina Hanguwali, dan Umbu Gabahingu. Ketika Residen Willem Leendert Hendrik Brox memperbaharui kembali perjanjian dengan para Raja Sumba pada tanggal 20 Juni tahun 1860, penguasa Kambera yang tercatat menandatanganinya adalah Raja Umbu Tunggu Jama Kareminjawa atau Umbu Pingiai,
tahun 1845 sampai tahun 1861, yang mangkat pada tahun 1861. Sebenarnya yang berhak menggantikannya adalah Umbu Yiwa Makabunggulu, putra saudaranya. Namun, Taralandu dari Lewa merebut kedudukannya dan semenjak itu kerajaan Kambera disatukan dengan Lewa menjadi Lewa Kambera. Kanatang. Rangkaian penguasa yang memerintah Kanatang adalah Umbu Galalili, tahun 1848, Umbu Gabah Hambangubani, tahun 1848 sampai tahun 1891, dan Umbu Maramba Kambaru Windu Marumata, tahun 1892 sampai tahun 1897. Raja Umbu Laisumbu, tahun 1898 sampai tahun 1913, atau Umbu Galalili menandatangani Verklaring Betreffende Belastinghaving, kontrak mengenai penaikan pajak, pada tanggal 14 Oktober tahun 1901. Kontrak berupa Korte Verklaring kembali disodorkan kepada raja yang sama dan ditandatanganinya pada tanggal 28 Januari tahun 1908. Raja berikutnya, Umbu Hairetanggu Hadamwiwa, tahun 1919 sampai tahun 1946, menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 23 Juni tahun 1914. Raja bantunya adalah Umbu Hungahama atau Umbuna Indawa yang berkedudukan di Rakawatu. Belakangan karena para rajanya menentang Belanda, Kerajaan Kapunduk dan Napu digabungkan dengan Kerajaan Kanatang. Umbu Hairetanggu Hadamwiwa mangkat pada tahun 1946, dan digantikan oleh Umbu Tunggu Milinggamunahu atau Umbu Janggatera, tahun 1946 sampai tahun 1959, yakni putra Umbu Gaba Mekengukonda, Raja Kapunduk yang dicopot kedudukannya oleh Belanda. Sebelumnya, Umbu Janggatera pernah menjabat sebagai Raja Bantu bagi wilayah Kapunduk Napu. Setelah menjadi Raja Kanatang, kedudukannya sebagai Raja Bantu diisi oleh adiknya, Umbu Kambangu Hamara, Umbu Kadambungung Gedingu atau Umbu Inai Wulangu, tahun 1959 sampai tahun 1962. Umbu Janggatera mangkat pada tahun 1959 dan digantikan oleh adiknya, Umbu Kambangu Hamara yang memerintah hingga dihapuskannya berbagai suap raja pada 1960-an. Kapunduk. Raja-raja yang memerintah Kapunduk adalah Juku Awang, tahun 1749 sampai tahun 1756, Umbu Kambang, tahun 1845, dan Umbu Panda Huki Landu Jama, tahun 1870 sampai tahun 1901. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1901, Raja Umbu Janggatara, Umbu Laidundu atau Umbu Tunggu Milinggamunahu atau Umbu Tunggu Namu Praing, tahun 1901 sampai tahun 1904, dari Kapunduk menandatangani dua kontrak, yakni Timor Verklaring dan Verklaring Betreffende Belastinghaving dengan Belanda. Raja lainnya yang pernah berkuasa di Kapunduk adalah Umbu Delu Jarabelu, tahun 1906 sampai tahun 1914, dan Umbu Gaba Mekengukonda, tahun 1914 sampai tahun 1927, atau Umbu Naitaku, Oembu Naitaku, lihat lintasan sejarah Bumi Cendana, halaman 291. Ia menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 24 Juni tahun 1914, dan akibat menentang Belanda, kerajaannya dihapuskan dan digabung dengan Kanatang. Raja berikutnya adalah Umbu Naiharu, tahun 1926 sampai tahun 1946. Kerajaan Karera. Kerajaan Karera digabungkan dengan Mahu pada tahun 1909 dan semenjak saat itu, rajanya yang bernama Umbu Haru Halamatu atau Parawangu turun kedudukannya menjadi Raja Bantu bagi Raja Mahu. Ia kemudian digantikan oleh putranya,
Umbu Balngiku atau Umbu Naikam Baru, yang berkuasa hingga tahun 1946. Sebagai penggantinya, diangkat putranya yang bernama Umbu Manjanggaharu, Umbu Hungameha atau Umbu Nainggaba. Kerajaan Kodi. Leluhur Raja-Raja Kodi adalah Rato Pohe. Kodi dan Bangedo mulanya merupakan dua kerajaan yang terpisah. Belakangan kedua kerajaan ini disatukan menjadi Kodi Bangedo. Belanda ingin meluaskan kekuasaannya ke Kodi dan memaksa para rajanya menandatangani Korte Verklaring. Raja Logekan II, tahun 1901 sampai tahun 1911, dari Kodi Besar tercatat menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 25 September tahun 1907 dan Raja Dera Wula dari Kodi Bokolo menandatanganinya pada tanggal 14 Juni tahun 1908. Dengan demikian, pada permulaan abad 20, seluruh Kodi telah jatuh ke tangan Belanda. Setelah Kodi mengakui pertuanan pemerintah kolonial, Belanda mengutus Sersan Abeng mengeluarkan perintah kepada rakyat untuk melarang perang suku, melakukan perdagangan budak, dan mencuri ternak. Meskipun demikian, para penguasa tradisional di Kodi merasa tersinggung dengan adanya perintah ini. Bukan isi perintah yang membuat mereka terhina, melainkan sikap penguasa asing yang secara langsung memberikan perintah kepada rakyat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan para penguasa lokal tersebut. Dengan kata lain, Belanda telah melangkahi para raja selaku pemimpin tradisional di kawasan itu. Akibatnya, kelak meletus beberapa perlawanan di Kodi, apalagi setelah Belanda memaksakan kerja rodi dan pembayaran pajak yang membebani rakyat. Perlawanan terhadap Belanda berlangsung pada tahun 1911, di bawah pimpinan Rato Logekan II, Raja Kodi Besar yang pernah menandatangani Korte Verklaring dengan Belanda. Pemantik pemberontakan rakyat adalah masalah pajak serta kerja rodi yang dirasa sangat memberatkan. Rakyat dipaksa membangun prasarana berupa jalan, jembatan dan yang lainnya demi kepentingan pemerintah Belanda. Waktu itu, rakyat diperintahkan bekerja paksa membangun jembatan di Sungai Bondo Kodi. Pembersihan saluran dan pemasangan batang-batang kayu sungguh menyengsarakan rakyat. Para pekerja harus berenang dan menyelam di dasar sungai untuk menyusun batu-batu karang sebagai dasar jembatan. Barang siapa yang bekerja lambat atau kurang gesit akan dikenai hukuman pukulan. Bahkan Pati Manakaho dan Rando Kandakatupu, dua orang bangsawan Kodi tak luput pula dari hukuman. Menyaksikan begitu dahsyatnya penderitaan rakyat, Raja Logekan II menolak menyerahkan rakyatnya bekerja paksa. Tindakan raja ini dianggap pembangkangan oleh Belanda, sehingga ia diperlakukan dengan kasar. Tentunya sikap Belanda ini merupakan penghinaan terhadap martabat seorang raja. Kebiadaban Belanda ini masih ditambah lagi dengan pelecehan seksual terhadap wanita setempat, terutama ibu-ibu yang membawakan makanan beserta sirih pinang pada suaminya yang sedang bekerja rodi. Salah seorang korban adalah Tiala Gela yang hendak menghantar bekal makanan serta air minum pada suaminya. Komandan pasukan Belanda yang bernama Kapten Dick mengundangnya masuk ke kemah. Tanpa curiga ajakan ini diterimanya. Ternyata di dalam kemah wanita malang tersebut diperkosa dan setelah itu diberi uang 1 ringgit agar tak menceritakan hal itu kepada seorang pun. Kendati demikian, ia melaporkan juga peristiwa itu pada suaminya. Nasib serupa menimpa seorang wanita bernama Kailo Kadondo, yang diperkosa hingga mengalami pendarahan. Karena tindakan-tindakannya yang biadab dan kurang terpuji itu, rakyat makin membenci kehadiran Belanda. Pati Manakaho yang merupakan saudara Tiala Gela menjadi sangat berang dan meninggalkan tempatnya bekerja rodi. Setelah mengumpulkan orang-orang, mereka bertekad melawan Belanda. Namun, sebelumnya mereka menyampaikan niat tersebut pada Raja Logekan II. Ternyata Raja menyetujuinya sehingga dilakukan persiapan lebih jauh, seperti pengumpulan senjata beserta perlengkapan perang lainnya. Mereka sepakat membunuh siapa saja anggota pasukan Belanda yang dijumpai. Rombongan yang terdiri dari Pati Manakaho,
Tiala Geda, Mali Geda, dan Radu Tiala berjalan menyusuri sungai guna mencari anggota pasukan Belanda yang sedang berpatroli. Keesokan harinya mereka menjumpai seorang prajurit Belanda yang ditemani seorang prajurit pribumi dari ND. Mereka berdua sedang mencari rumput dan tak menyadari bahaya yang mengancam. Kedua orang prajurit Belanda itu menjadi sasaran empuk parang rombongan pengintai. Kepala mereka dengan segera terpisah dari tubuhnya. Pati Manakaho kemudian memungut senjata prajurit yang tewas tersebut. Guna memperlihatkan betapa dalamnya kebencian mereka, para pejuang meminum darah kedua prajurit pemerintah kolonial Belanda yang telah terpisah kepala dan tubuhnya itu. Raja Loge Kandua menyadari bahwa perlawanan telah disulut dengan adanya pembunuhan di atas. Karena itu, Raja bermaksud mengadakan suatu musyawarah perang dan mencari orang yang sanggup menggunakan senjata api. Berdasarkan informasi Pati Manakaho, terdapat seorang tokoh bernama Wonakaka yang piawai menggunakan senjata api sehingga Raja mengundangnya. Raja menjelaskan kejahatan-kejahatan Belanda, mulai dari menindas rakyat, memperkosa kaum wanita, serta merendahkan martabat raja dan bangsawan. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila rakyat Kodi bangkit melawan penjajah. Sepucuk senapan diberikan pada Wonokaka oleh Raja Loge Kandua. Mulanya Wonokaka merasa ragu karena senapan yang mereka miliki hanya sebuah saja. Hal ini jelas bukan tandingan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Tetapi Raja mengingatkan tentang kewajibannya melawan penindasan dan membela rakyat yang teraniaya. Bagi Raja, lebih baik hancur ketimbang menerima penghinaan. Bahkan Raja tidak segan-segan menawarkan separuh kekayaan kerajaan Kodi demi membiayai perang. Akhirnya Wonakaka bersedia menerima tanggung jawabnya membela kebenaran dan memimpin pasukan bersama Raja Loge Kandua. Genderang perang segera ditabuh dan seluruh peserta musyawarah meneriakkan pekik peperangan. Selanjutnya dilakukan upacara persembahan dengan mengorbankan 8 ekor kerbau dan 10 ekor babi. Para peserta musyawarah pulang ke rumah masing-masing guna mengambil senjata seadanya, tombak, pedang, perisai. Ikat kepala dari kulit kayu berwarna merah putih, ikat pinggang berisi benda-benda magis, dan lain sebagainya. Mereka merapal mantra-mantra dewa perang. Keesokan harinya mereka berkumpul lagi dan Raja Loge Kandua memberkati mereka dengan memercikkan air suci. Saat itu, terkumpul prajurit rakyat berjumlah 100 orang di bawah pimpinan Raja Loge Kandua, Pati Manakaho, Tiala Geda, dan Mali Geda. Mereka kemudian mendatangi markas pasukan Belanda dan menyebar di sekeliling tempat itu. Pertempuran tidak terelakkan lagi dan pasukan Belanda melarikan diri ke hutan di sekitar Parona Baroro. Kendati demikian, Wonakaka harus menghemat peluru karena persediaannya yang terbatas. Sebutir peluru yang ditembakkannya ternyata salah mengenai anak buahnya sendiri hingga tewas. Karena mendapatkan perlindungan dari Raja Hembadondo, komandan pasukan Belanda terselamatkan. Pertempuran ini menewaskan banyak serdadu Belanda, dan bila tidak mendapatkan perlindungan dari Raja Bangedo, pasukan Belanda tentu menderita kerugian yang lebih besar. Setelah terjadinya insiden pada hari itu, pasukan rakyat kemudian ditarik ke Parona Tohikyo tempat pertahanan Raja Loge Kandua karena hari telah malam. Guna memadamkan pergolakan di Kodi ini, Belanda mengirimkan pasukan di bawah komando Dikman. Seperti biasanya, Belanda menggunakan taktik pecah belah. Mereka mendekati dan membujuk Raja Hembadondo dari kerajaan Bangedo, para bangsawan Bangedo, dan pemuka masyarakat ND untuk bersama-sama menyerang Raja Loge Kandua. Keesokan harinya, serangan dilancarkan oleh Belanda dan sekutu-sekutunya ke Parona Tohikyo. Namun, seseorang bernama Beropokal sudah membocorkan terlebih dahulu kepada raja dan pengikutnya tentang rencana kedatangan musuh. Oleh karena itu, raja beserta rakyat segera mengungsi ke Natarakoki. Di tempat baru tersebut, mereka membangun benteng dari batu dan tempat kediaman sementara.
Pasukan Belanda yang dipimpin Kolonel Dikman mencari-cari tempat persembunyian Raja Logekan II beserta pengikutnya. Pada akhirnya, tempat persembunyian di Natara Koki itu terendus oleh penjajah. Belanda memberangkatkan angkatan perangnya ke sana dan peperangan antara kedua pihak tak terelakkan lagi. Korban berjatuhan di kedua belah pihak, tetapi pasukan Kodi terus melawan dengan gigih, hingga Belanda harus mundur. Menghadapi kekalahan itu, pemerintah kolonial Belanda mengirimkan pasukan bala bantuan yang dipimpin Letnan Barendsen. Selain itu, dengan licik Belanda meminta bantuan Raja Amambiri Kalumbang dari Laura untuk membujuk Raja Logekan II agar menyerah. Raja Laura membujuk Logekan II agar menyerah saja, tentunya dengan disertai janji-janji manis. Raja Logekan II termakan tipuan ini. Ia pergi ke Parona Baroro untuk berunding dengan mengenakan pakaian kebesarannya serta membawa emas sebagai tanda berdamai. Namun, begitu tiba di tempat perundingan raja langsung ditangkap. Lehernya diikat dengan tali kuda. Bersama dengan kemenakannya, Derawulu, raja digiring sejauh 80 km dan mengalami siksaan-siksaan yang keji. Akibat siksaan ini raja meninggal dunia di Memboro. Meskipun demikian, penangkapan dan mangkatnya Raja Logekan II ini tidak menyurutkan perlawanan. Pemberontakan terhadap penjajah dilanjutkan oleh Wonakaka. Perlawanan ini menjalar pula hingga Waimangura, daerah asal istri Wonakaka. Hingga Desember tahun 1912, perlawanan ini telah menelan banyak korban di pihak Belanda. Meskipun demikian, Barendsen sendiri lolos dari maut berkat pertolongan Raja Waimangura bernama Ratondimu serta seorang kepala sekolah bernama Enoswadu. Ratondimu sendiri sebenarnya adalah mertua Wonakaka. Kendati demikian, Winnie Embolu, istri Wanokaka dan putri Ratondimu, kemudian meninggalkan Wonakaka dan menikah dengan Letnan Barendsen. Peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi Wonakaka karena istrinya yang pertama tewas dalam pertempuran, sedangkan istrinya yang kedua kini diperistri oleh musuh. Akibatnya, perlawanan Wonakaka mengalami kemunduran. Akhirnya, dengan perantaraan Raja Laura, Amambiri Kalumbang, Wanokaka menyerah dan dijatuhi hukuman pengasingan ke Surabaya. Ia kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan dan Sawah Lunto. Wonakaka menemui ajalnya dalam sebuah kecelakaan tambang di Sawah Lunto. Selanjutnya yang berkuasa di Kodi adalah Raja Derawula, tahun 1912 sampai tahun 1945, yang berkedudukan di Tahikio. Ia menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 14 Juni tahun 1912. Pada tahun 1931, Kerajaan Bangedo digabungkan dengan Kodi dan selanjutnya kawasan tersebut diperintah oleh seorang raja bantu bernama Tariloge. Setelah ia mangkat, Hermanus Ranggahoro diangkat sebagai penggantinya. Ketika Raja Derawula mangkat, ia digantikan oleh Hermanus Ranggahoro, tahun 1945 sampai tahun 1962, sebagai Raja Kodi. Dia memegang jabatan ini hingga dihapuskannya daerah-daerah suap raja di Indonesia, lalu diangkat sebagai Camat Lokotari, yakni gabungan wilayah Kerajaan Laura, Kodi dan Tanah Rikhu. Hermanus Ranggahoro pernah pula menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Raja-Raja Sumba. Lamboya. Kerajaan Lamboya pernah diperintah oleh Raja Kedumato, yang menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 8 September tahun 1912. Tidak berbeda dengan rakyat di kerajaan-kerajaan Sumba lainnya, penduduk Lamboya pernah menderita di bawah penindasan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat dipaksa membayar pajak yang berat, padahal mereka saat itu belum begitu mengenal sistem pertukaran dengan uang. Oleh karenanya, seorang tokoh masyarakat bernama Tadumoli bangkit memimpin rakyat melawan penindasan di Watulede. Belanda tidak tinggal diam dan menurunkan pasukan di bawah pimpinan Letnan Nivo untuk menuntaskan masalah pajak ini. Ternyata,
Pimpinan pasukan Belanda itu menemui ajalnya saat memungut pajak dari rakyat dengan paksa. Tewasnya Letnan Neef ini merupakan pukulan yang berat bagi Belanda. Letnan Barendsen kemudian diangkat sebagai pengganti Neef. Ia pun berhasil memadamkan perlawanan rakyat Lamboya ini. Ketika Jepang menduduki Pulau Sumba, Raja Lamboya adalah Eda Bora Lauli. Menurut syair adat Walu Dani Owang Pitu Dani Lauruk, leluhur Lauli berasal dari Hindia Belakang, yakni daratan Asia Tenggara. Setelah mengharungi 7 perairan Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bali, Selat Lombok, Selat Sape, dan Laut Sawu, dan 8 daratan Malaka, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, dan Sumba, tibalah mereka di tanah kediaman yang sekarang. Pada mulanya, mereka mendarat dan menetap di Tanjang Sasar dengan mendirikan perkampungan bernama Kampung Bunga. Disinilah mereka mengembangkan pertanian serta menciptakan berbagai peraturan adat. Diakibatkan jumlah penduduk yang makin banyak, mereka mulai menyebar ke berbagai penjuru Pulau Sumba. Salah satu kelompok kemudian pindah ke kawasan Lauli yang subur dan strategis. Mereka membangun perkampungan baru bernama Wikabubaka. We berarti air, sedangkan Kabubaka berarti memancar keluar. Istilah ini akhirnya berubah menjadi Waikabubak. Lambat laun, perkampungan ini makin berkembang dan menjadi pusat pemerintahan kerajaan Lauli. Ketika itu, di Lauli banyak terdapat suku yang disebut Kabisu, antara lain, Kabisu Taba, Kabisu Tokuyango, Kabisu Weeloko, Kabisu Natarawatu, Kabisu Waibangga, dan lain sebagainya. Semasa pemerintahan Raja Boni Lero, Lauli dibagi menjadi 2 wilayah kesatuan adat, yakni Lauli Bodo di sebelah timur dan Lauli Bawah di penjuru timurnya. Belakangan, Lauli Bawah dibagi 2 lagi menjadi Lauli Bawah dan Waibangga. Sebelum kedatangan Belanda, telah terdapat 3 kesatuan adat di Lauli, yakni Lauli Bodo, Lauli Bawah, dan Waibangga, yang masing-masing dipimpin oleh kepala sukunya. Kendati demikian, ketiga kesatuan adat ini merasa sebagai satu kesatuan dan hidup rukun satu sama lain karena merasakan adanya kesamaan nenek moyang, bahasa, adat istiadat, serta lokasi tempat kediaman mereka. Kerajaan Lauli pernah diperintah oleh Raja Umbu Ngailu Beku, yang berkedudukan di Pararami. Kerajaan Lauli terbagi atas 3 wilayah, yakni Lauli Atas, Lauli Bawah, dan Waibangga. Masing-masing daerah ini diangkat seorang Raja Bantu. Semasa pemerintahan Raja Umbu Ngailu Beku, yang menjabat Raja Bantu adalah Dangi Lade dari Lauli Bawah yang berkedudukan di Wetabara, dan Umbu Giku Wolika di Waibangga. Ketika Raja Umbu Ngailu Beku wafat pada tahun 1912, ia digantikan oleh Dangi Lade, yang memerintah hingga tahun 1920. Pada tanggal 8 September tahun 1912, Raja Dangi Lade tercatat menandatangani Korte Verklaring. Pemerintah kolonial memindahkan pusat pemerintahan administratifnya dari Mamboru ke Waikabubak. Pemindahan ini terjadi berkat perjuangan Raja Dangi Lade yang berkeyakinan bahwa bila pusat pemerintahan dipindahkan ke Waikabubak, tentunya kota tersebut akan mengalami perkembangan pesat. Setelah Dangi Lade mangkat pada tahun 1920, pemerintahan dipegang oleh suatu dewan pemerintahan yang terdiri dari 3 Raja Bantu, yakni Toda Leru dari Lauli Bodo, Kebabuningani dari Lauli Bawah, dan Giku Umbu Wolika dari Waibangga. Kendati demikian, Raja Kebabuningani mangkat pada tahun 1927 dan digantikan oleh Koki Umbu Daka, sedangkan Giku Umbu Wolika digantikan oleh Lede Mude. Raja Koki Umbu Daka, Lede Mude, dan Todi Lero kembali disodori Korte Verklaring oleh Belanda, yang ditandatangani mereka pada tanggal 17 Agustus tahun 1922. Dewan pemerintahan dihapuskan pada tahun 1932 dan semenjak saat itu Koki Umbu Daka menjadi raja untuk seluruh Lauli. Meskipun demikian, Dato Goro tetap menjadi Raja Bantu di Waibangga menggantikan Lede Mude di Waibangga.
Raja Koki Umbu Daka meninggal karena kecelakaan pada tahun 1940 dan setahun kemudian Sabaora dipilih sebagai penggantinya. Ia memegang jabatan ini hingga dihapuskannya berbagai suap raja pada tahun 1960-an. Kerajaan Laura. Kerajaan Laura pernah dipimpin oleh Raja Umbu Lelekondi, tahun 1862 sampai tahun 1901, dan Umbu Tangga Amabulu atau Rato Lendeng Golugolai, tahun 1901 sampai tahun 1911, yang diwajibkan menandatangani kontrak politik oleh Belanda berupa Verklaring Betreffende Belastingheffing pada tanggal 12 Desember tahun 1901. Raja Umbu Tangga Amabulu diperintahkan lagi menandatangani pembaharuan Korte Verklaring sebelumnya pada tanggal 26 September tahun 1907. Selanjutnya, Raja Amambiri Kalumbang atau Mbulu Kalumbang Danggangara, tahun 1911 sampai tahun 1928, naik ke pucuk pimpinan Kerajaan Laura dengan Raja bantunya, Boyo Taka, yang berkedudukan di Tanariwu. Raja Laura yang baru ini menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 9 September tahun 1912. Ia mengundurkan diri pada tahun 1928 karena usia lanjut dan digantikan oleh kemenakannya yang bernama Timoteus Takogeli, tahun 1928 sampai tahun 1932. Ternyata pada tahun 1932, Timoteus Takogeli diasingkan ke Sumbawa Besar karena dituduh terlibat dalam suatu perkara. Guna mengisi kekosongan pemerintahan di Laura, Raja Ruakaka, tahun 1932 sampai tahun 1947, ditunjuk sebagai penguasa sementara sambil menanti putra raja yang bernama Lendeng Golugola II atau Lende Kalumbang dewasa. Setelah menginjak dewasa, barulah tahta kerajaan Laura diserahkan kepadanya pada tahun 1947. Semasa era kemerdekaan, Raja Lende Kalumbang diangkat sebagai kepala pemerintahan sementara wilayah Sumba Barat, tahun 1953, yang berkedudukan di Waikabubak. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Sumba. Sementara itu, jabatannya sebagai Raja Laura diwakili oleh Timoteus Takogeli. Raja Lende Kalumbang kemudian dipercaya menduduki jabatan sebagai Bupati pertama Kabupaten Sumba Barat, yakni semenjak 1958 hingga dia wafat pada tanggal 3 April tahun 1961. Lawanda atau Umbu Ratunggai. Kerajaan Lawanda pernah diperintah oleh Raja Umbu Bili, tahun 1850, dan Raja Umbu Siwa Sambawali pertama, tahun 1913 sampai tahun 1932, yang berkedudukan di Parai Malawi. Ia menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 28 Juni tahun 1913. Pada tahun 1915, kawasan Bolobokutu milik Mamboro digabungkan dengan Kerajaan Lawanda. Karena rajanya menentang Belanda, Kerajaan Napu dihapuskan pada tahun 1927 dan digabungkan dengan Kanatang. Sebagian wilayahnya yang terdiri dari Lenangu, Soru, dan Lakoka digabungkan dengan Lawanda. Kerajaan Lawanda beserta daerah-daerah tambahannya itu lalu diberi nama baru pada tahun 1930, yakni Umbu Ratunggai. Sebagai rajanya diangkat Umbu Siwa Sambawali pertama dari Lawanda. Umbu Siwa Sambawali pertama mangkat pada tahun 1932 dan digantikan oleh putra sulungnya, Umbu Bili Gemunasu. Kendati demikian, baru 3 tahun memerintah ia diturunkan dari jabatannya oleh pemerintah kolonial, tahun 1935. Adik raja yang bernama Umbu Sakala Maramba Jawa, tahun 1935 sampai tahun 1949, dipilih sebagai penggantinya. Sementara itu,
Putra Raja Umbu Miling Gemunasu bernama Umbu Siwa Sambawali II atau Umbu Tipuk Marisi menyelesaikan pendidikannya di Akademi Pemerintahan Jakarta dan lulus pada tahun 1949. Setelah itu, barulah ia dilantik sebagai Raja Umbu Ratunggai yang baru. Jabatan lain yang pernah diembannya adalah Bupati dan Ketua Dewan Raja-Raja Sumba, semenjak Desember tahun 1949. Sementara dia bertugas, urusan pemerintahan di Kerajaan Umbu Ratunggai diwakili oleh Habil Hudang, yang berlangsung hingga tahun 1962. Lewa Kambera. Lewa dan Kambera dahulunya merupakan dua kerajaan terpisah. Penuturan cerita rakyat mengisahkan mengenai nenek moyang orang Lewa yang turun dari langit lapis pertama atau tertinggi di antara 8 lapis langit. Konon, di sana terlahir 8 pasang leluhur yang disebut Maramba dan Ata. Mereka terus turun pada lapis-lapis langit di bawahnya dan akhirnya tiba di muka bumi. Salah seorang di antara para leluhur itu, Oehuti, mencari tempat yang cocok untuk berdiam dan bertani. Setelah melakukan pengembaraan, ia akhirnya menjumpai tanah lapang yang luas, dan menjadi cikal bakal negeri Lewa. Raja-raja negeri Lewa sendiri dikatakan berasal dari 5 orang putra Umbu Kaniparaing, yakni Umbu Diki Kamapirandawa, Umbu Tunggu Maramba Nambu Paraingu, Umbu Ngau Endai Liti Ata, Umbu Bala Pandang Gangga, dan Umbu Hina Hungguwali. Merekalah yang kemudian menurunkan Raja-Raja Lewa. Urutan Raja-Raja Lewa adalah sebagai berikut: Pura, tahun 1750 sampai tahun 1756, Umbu Hina Hangguwalu, Umbu Nggala Lili Kaniparaingu, dan Umbu Diki Kamapirandawa, tahun 1860. Raja bernama Taralandu, Umbu Tunggu Mili Maramba Namu Paraingu atau Itaralandu Ijanggambulu, tahun 1860 sampai tahun 1891, menggantikan Umbu Diki Kamapirandawa dan tercatat menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 15 September tahun 1877 sebagai tanda mengakui pertuanan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena selalu mengenakan mahkota, ia juga disebut Umbu Tubuku. Kerajaan Lewa Kambera bermusuhan dengan Mbatakapidu. Setelah Mbatakapidu ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1874, Lewa Kambera berniat menguasai kerajaan musuhnya tersebut. Karenanya, kakak Taralandu yang bernama Umbu Diki Hamaparandawa membuka sawah dan peternakan secara diam-diam di Mbatakapidu. Raja Taralandu juga melancarkan siasat serupa dengan membuka perkebunan tak jauh dari Mbatakapidu. Taralandu memancing permasalahan dengan Belanda ketika ia menuntut agar Lahia, seorang tokoh Bugis yang pernah mengancam Taralandu dan telah diasingkan ke Kupang pada tahun 1878, diserahkan padanya. Raja Taralandu menyampaikan tuntutannya pada tahun 1880 dengan membawa serombongan pasukan bersenjata. Meskipun demikian, ketegangan ini dapat diredakan oleh kontrolir Belanda. Tetapi persoalan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Sebulan kemudian atau tepatnya November tahun 1880, Umbu Biditau, kemenakan Taralandu, mengepung rumah kontrolir dan menanyakan kembali masalah Lahia. Persoalan ini akhirnya dapat diselesaikan secara adat oleh orang-orang Bugis dengan menyerahkan hadiah kepada raja. Semenjak saat itu, Taralandu dan Umbu Biditau dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Hindia Belanda. Mencegah agar peristiwa semacam itu tak terulang lagi, Presiden memohon izin kepada Gubernur Jenderal di Batavia untuk menangkap Taralandu beserta kemenakannya dengan bantuan pasukan Rote yang akan dipindahkan ke Sumba. Pucuk pimpinan pemerintah kolonial Belanda memberikan izinnya. Dengan licik Belanda mengumumkan suatu sayembara, yakni barang siapa yang dapat menangkap kedua orang itu akan dihadiahi 500 ringgit. Tetapi usaha ini tidak membuahkan hasil sedikit pun hingga Taralandu wafat pada tahun 1892. Umbu Biditau atau Umbu Tunggu Yamakareminjawa,
tahun 1892 sampai tahun 1917, menjadi raja menggantikan pamannya. Raja bantunya masing-masing adalah Umbu Gabalandu Paraingu atau Umbu Haumara di Kawangu dan Umbu Endai Litiata atau Umbu Tanahomba di Lewapaku. Peristiwa penting yang berkaitan dengan kerajaan ini adalah Perang Lambanapu yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 1901. Peristiwa tersebut dipicu oleh tuntutan Belanda kepada Raja Lewakambera agar membayar ganti rugi atas perampokan kapal-kapal yang kandas di perairan kerajaan itu. Residen Esser mengutus Baker menemui Raja Umbu Biditau dan menuntut pembayaran denda atas perampokan kapal-kapal asing tersebut. Raja menjelaskan bahwa kapal-kapal asing yang kandas bukan karena dirampok, melainkan ditolong hingga dapat diberangkatkan ke Jawa. Belanda juga pernah menuntut kerajaan Lewakambera agar menghapuskan pemungutan bea di pelabuhan. Tuntutan ini ditentang oleh raja karena dianggap sebagai wujud campur tangan Belanda terhadap urusan pemerintahan di negerinya. Raja menganggap Belanda telah melanggar kedaulatan kerajaannya. Meskipun demikian, hingga saat itu Belanda belum melakukan tindakan apa-apa karena kekuatan mereka di kawasan tersebut masih lemah. Bersama dengan putranya, Umbu Gabalandu Praingu atau Umbu Haumara dan Umbu Diki Puradawa atau Umbu Parameha, ia meneruskan penentangannya terhadap pemerintah kolonial. Pada Agustus tahun 1901, terbetik berita bahwa Raja Umbu Biditau akan menyerang Waingapu. Wakil pemerintah Belanda di Waingapu segera mengirim telegram meminta bala bantuan dari Residen Kupang dan Gubernur Makassar. Akhirnya, pada tanggal 25 Agustus tahun 1901 Belanda mengirimkan kapal perang Jawa dan Pelikaan untuk menyerang Lewakambera. Serangan dilancarkan ke Lambanapu, ibu kota Lewakambera pada tanggal 27 Agustus tahun 1901 di bawah pimpinan Kapten Dik dengan dibantu oleh serdadu suku Sabu, Ende, dan Bugis. Karena persenjataan yang tidak seimbang, raja terpaksa melarikan diri ke pedalaman. Pasukan Belanda membakar istana dan merampas harta rakyat. Meskipun demikian, raja beserta dua orang putranya baru menyerah pada tahun 1907 dan selanjutnya diasingkan ke Padang. Menyerahnya raja ini atas bujukan Raja Umbu Galalili dari Kanatang, yang masih kerabat Raja Biditau. Setelah memperoleh pengampunan, raja dikembalikan ke kampung halamannya pada tahun 1912. Sebagai pengganti Umbu Biditau, diangkatlah Raja Tabundung bernama Umbu Tumu Namu Paraingu yang merangkap sebagai Raja Lewakambera. Begitu kembali ke negerinya, Raja Biditau diharuskan menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 27 September tahun 1912. Setelah itu, ia digantikan oleh Raja Umbu Ngabahaumara, tahun 1917 sampai tahun 1924, yang menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 12 November tahun 1917. Singgasana Lewakambera beralih lagi pada Umbu Rarameha, yakni Umbu Diki Kamapirandawa II, tahun 1924 sampai tahun 1940. Selanjutnya, semasa pendudukan Jepang yang berkuasa di Lewakambera adalah Raja Umbunggaka, Hungariheti tahun 1940 sampai tahun 1962. Mahu Karera, leluhur Raja Masu adalah pasangan Umbu Domupedi dan Rambu Bangukahi. Perang Kananggar merupakan peristiwa penting yang berkenaan dengan kerajaan ini. Pergolakan tersebut dipicu oleh beratnya pembayaran pajak dan keharusan bekerja rodi. Pemimpin pemberontakan pada tahun 1908 ini adalah Umbu Nailaki, yakni Ilanduhulangu Jangga Memangu atau Umbu Ndawa Hawula, dan Umbu Naikeba atau Umbu Marahongu. Kendati demikian, pemberontakan ini tidak berlangsung lama karena ekspedisi militer Belanda yang dipimpin oleh Letnan Stuyve berhasil membujuk Umbu Ndawa Hawula,
tahun 1909 sampai tahun 1932, berdamai dengan pemerintah kolonial dan selanjutnya diangkat sebagai raja. Pada tahun 1909, Kerajaan Carrera digabungkan dengan Masu menjadi Kerajaan Masu Carrera. Dengan demikian, Umbundawa Hawula menjadi raja bagi kerajaan gabungan tersebut, yang berkedudukan di Kanongaru. Ia tercatat menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 23 Maret tahun 1913. Sebagai raja bantunya diangkat Umbu Haru Halamatu atau Parawangu yang berkedudukan di Tanarangu, Carrera dan Umbu Katanga, Takanjanji atau Taranggaba, yang berkedudukan di Laironja, Mahu Barat. Umbundawa Hawula mangkat pada tahun 1932 dan digantikan oleh putranya, Umbu Ningi Landumeha atau Umbu Nai Hamba. Suksesi kepemimpinan kembali terjadi pada tahun 1954, ketika Umbu Nai Hamba digantikan oleh putranya, Umbu Hina Pekambani atau Umbu Maramba, tahun 1954 sampai tahun 1962. Mangili. Rangkaian raja-raja yang pernah memerintah Mangili adalah Mandi, tahun 1696 sampai tahun 1699, Umbu Tangan Demalulu, yakni Kyukakajuko, tahun 1725, Amagega, tahun 1734, Gala, tahun 1738, Manyuka, tahun 1739, Umbu Lakarutara Andungu, tahun 1750 sampai tahun 1775, dan Umbu Dena Lakunara, tahun 1845. Penguasa berikutnya, Umbu Mangu, tahun 1845 sampai tahun 1860, pernah menandatangani perjanjian yang diperbaharui dengan Belanda, diwakili Residen W.L.H. Brox pada tahun 1845 dan tanggal 20 Juni tahun 1860. Selanjutnya, Mangili diperintah oleh Umbu Ngabi Raja Muda, tahun 1872 sampai tahun 1893, yang digantikan oleh Umbu Hina Hungguwali, tahun 1894 sampai tahun 1911. Dia wafat pada tahun 1911 dan digantikan oleh Umbu Tunggu Eta, tahun 1911 sampai tahun 1912. Semenjak saat itu, berlaku pemerintahan militer Belanda di bawah Letnan Regenders. Ia membagi dua wilayah Mangili pada tahun 1912, yakni Mangili Utara dan Mangili Selatan. Wilayah selatan hingga Sungai Kalingga dan Mula disatukan dengan Kerajaan Waicelu. Sementara itu, Mangili Utara mulai dari Sungai Kalingga hingga Sungai Omarapu digabungkan dengan Rindi. Pemerintahan militer kemudian digantikan oleh pemerintahan sipil di bawah A.J.L. Kofreur, yang menyatukan keseluruhan Mangili dengan Kerajaan Rindi, sehingga untuk seterusnya kerajaan gabungan itu disebut Rindi Mangili. Sebagai rajanya adalah Umbu Hina Marumata dari Rindi. Kerajaan Bangedo. Persinggungan pertama dengan pemerintah kolonial Belanda terjadi ketika Raja Hemba Dondo dari Kodim Bangedo menandatangani kontrak penaikan pajak pada tanggal 13 Desember tahun 1901. Raja juga kembali diwajibkan menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 25 September tahun 1907. Kerajaan Bangedo kemudian diperintah oleh Rija Kanda dengan raja bantunya, Rato Kuri yang berkedudukan di Rara, Rato Pakerengo di Ende, dan Rato Kalinga di Ngawura. Raja Rija Kanda menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 25 Mei tahun 1914. Rija Kanda mangkat pada tahun 1919 dan digantikan oleh Ranggakura, tahun 1919 sampai tahun 1929, yang menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 13 November tahun 1920. Raja Bangedo berikutnya adalah Ria Bokolo atau David Bulen,
tahun 1929 sampai tahun 1931. Setelah ia wafat pada tahun 1931, Bangedo disatukan dengan Kodi. Kerajaan Mbatakapidu. Salah seorang raja yang pernah berkuasa di Mbatakapidu adalah Umbu Joka Awangu, yang menurut sumber Belanda pernah meminta bantuan VOC di Kupang pada tahun 1749. Kekuasaan Belanda masuk ke kerajaan ini pada sekitar abad ke-19. Raja Umbunggo Endai Liliata merupakan Raja Mbatakapidu yang anti-Belanda. Ia ingin mengusir kontrolir Belanda serta orang-orang Sabo di Kambaniru yang dipandang membahayakan kedudukannya. Oleh karenanya, sebagai langkah perlawanan, Raja menyabot peternakan kuda untuk keperluan militer yang telah dikembangkan Belanda di Sumba. Belanda meminjam tangan seorang tokoh Sabo bernama Amakujibire, adik Raja Seba, untuk menyerang Mbatakapidu. Meskipun demikian, ia tertembak dalam peperangan tersebut. Raja Seba yang bernama Amadoko melaporkan pada residen Belanda di Kupang pada tanggal 20 Juli tahun 1874 mengenai jalannya peperangan di Mbatakapidu. Demi melemahkan kekuatan Mbatakapidu, Belanda menerapkan politik pecah belah. Mereka membujuk Raja Umbu Tauku dari Lewakambera yang bermusuhan dengan Mbatakapidu agar ikut serta dalam agresi militer tersebut. Ternyata, kerajaan Lewakambera bersedia membantu Belanda sehingga rajanya yang telah menandatangani Korte Verklaring diberi hadiah tongkat emas beserta bendera sebagai lambang kekuasaan. Pengepungan terhadap Mbatakapidu dilancarkan pada tanggal 26 Agustus tahun 1874 selama 7 hari. Raja Umbunggo Endai Liliata terdesak dan kehilangan 50 orang prajuritnya. Akibatnya, Raja terpaksa mengungsi. Hingga wafatnya pada tahun 1875, tidak sedikit pun dia sudi menyerah pada Belanda. Semasa pemerintahan Raja Umbunggo Endai Liliata, datanglah seorang keturunan Arab kelahiran Pontianak bernama Syarif Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Gadri yang merupakan perintis pendirian kota Waingapu. Sebelumnya, Waingapu merupakan hutan yang tumbuh dekat pantai. Dengan bantuan raja, hutan dibuka dan tempat pemukiman didirikan. Setelah selesai, diadakan upacara selamatan yang dihadiri pula oleh Raja Kanatang dan Kambera. Raja Mbatakapidu lantas memberikan nama Kambata Waingapu Kiku Muarawara, dan menetapkan batas-batas tanah yang diberikan kepada Syarif Abdurrahman. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian pertahanan bersama dan sepakat memajukan perdagangan kuda. Demikianlah, Waingapu lambat laun tumbuh menjadi kota pelabuhan penting di Sumba. Karena tidak mempunyai seorang putra, Raja Umbunggo Endai Liliata digantikan oleh Umbu Manja Mehangu dari Tabundung yang menikah dengan putri Lewa bernama Rambu Demhi Tamaru. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Umbu Tunggu Namu Paraingu, yang menjadi Raja Mbatakapidu berikutnya. Kerajaan Melolo. Raja yang pernah memerintah Melolo adalah Umbu Siwatanangunju, tahun 1750, Galang, tahun 1750 sampai tahun 1775, Umbu Hia, Hamatakei, Umbung Galalili, dan Umbung Gabah Haumarai, tahun 1863. Kerajaan Melolo pernah terlibat permasalahan dengan Belanda karena keharusan membayar denda berupa kuda. Denda ini dikenakan karena rakyat Melolo dituduh merampok kapal-kapal yang kandas di pantai. Ternyata laporan-laporan ini tak terbukti kebenarannya dan Raja Lewakambera malah memerintahkan rakyatnya memberikan pertolongan pada kapal-kapal tersebut. Barang-barang yang diambil penduduk sebenarnya adalah berbagai benda yang telah hanyut dan terdampar di pantai. Mereka memperolehnya bukan melalui perampokan. Meskipun tuduhan tersebut tidak berdasar, raja tetap diharuskan membayar denda. Pada tahun 1867, kontrolir Belanda mengutus Van Hakelum melakukan penagihan. Karena merasa tidak bersalah, Raja Umbung Gaharu Tanggurami,
tahun 1867 sampai tahun 1892, menolak membayarnya. Dia lalu digantikan oleh Amalujidimu, tahun 1890. Raja Melolo berikutnya bernama Umbu Hina Hamasoko. Oembu Hina Hamatake II, Umbu Hina Hamatake II, Umbu Maramba, tahun 1893 sampai tahun 1930, pernah menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada awal abad 20, yakni pada tanggal 23 Oktober tahun 1901. Verklaring Betreffende Belastingheffing tentang penaikan pajak, dan tanggal 17 Maret tahun 1913 Korte Verklaring. Raja Umbu Hina Hamataki berkedudukan di Pau, sedangkan nama-nama raja bantunya adalah Umbu Tai Tanggurami atau Umbu Kudu di Niangandi dan Umbu Tai Rawambaku atau Umbu Naikora di Paraingu. Semasa pendudukan Jepang, yang menjadi raja di Melolo adalah Umbu Hajanggakadu, tahun 1930 sampai tahun 1946. Dia digantikan secara berturut-turut oleh Umbu Gabah Haumara II, tahun 1946 sampai tahun 1959, dan Umbu Windy Tanangunju, tahun 1959 sampai tahun 1962. Kerajaan Momboro, Memboro atau Mamboro. Leluhur raja-raja Momboro adalah Umbu Bulunga, Umbu Makara, Umbu Kura Mesangbewa, Umbu Parundetalonggu, Umbu Kura Mesangbewa, Umbu Pembukaremu, Jakala, dan Umbu Sombangu Bisa. Ia memiliki dua orang anak, yakni Umbu Ndala Sombangu dan Umbu Parandetalonggu. Buyut Umbu Parandetalonggu bernama Umbu Nombu, tahun 1845, menjadi Raja Momboro. Ia digantikan oleh Umbu Ndala Sombangu, tahun 1863 sampai tahun 1869. Penggantinya adalah Umbu Lakimbali, tahun 1880 sampai tahun 1890-an. Raja bernama Umbu Pombu Saramoni, tahun 1898 sampai tahun 1915, putra Umbu Lakimbali, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Momboro dengan Raja Bantu bernama Umbu Mbeju yang berkedudukan di Mbolu-Bokatu. Ia tercatat menandatangani kontrak mengenai penaikan pajak, Verklaring Betreffende Belastingheffing pada tanggal 11 Desember tahun 1901. Dia selanjutnya beberapa kali diminta menandatangani Korte Verklaring, yakni masing-masing pada tanggal 26 September tahun 1907 dan tanggal 24 Mei tahun 1914. Pada tahun 1915, wilayah Mbolu-Bokatu diambil dari Kerajaan Momboro dan diserahkan pada Lawonda. Kendati demikian, sebagai gantinya wilayah Tanah Rikhu dilepaskan dari Laura dan diberikan pada Momboro. Raja Umbu Pombu Saramoni mangkat pada tahun 1915. Karena putranya yang bernama Umbu Batu Pakadeta, Umbu Tuaranjani atau Umbu Mahama masih kecil, putra saudara sepupu almarhum Raja, Umbu Karai, tahun 1915 sampai tahun 1929, diangkat sebagai walinya. Umbu Karai kemudian menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 19 Maret tahun 1916. Ketika Umbu Karai wafat pada tahun 1929, Umbu Batu Pakadeta, tahun 1929 sampai tahun 1932, menjadi penerus singgasana Momboro berikutnya hingga ia diberhentikan oleh pemerintahan kolonial Belanda di tahun 1932. Raja Umbu Dondo Rawambaku, tahun 1932 sampai tahun 1934, kemudian menduduki singgasana kerajaan ini. Namun, ia kembali mengalami nasib sama dengan pendahulunya, yakni dicopot kedudukannya pada tahun 1934. Sebagai penggantinya, diangkatlah Timotius Umbu Tunggum Mili,
tahun 1934 sampai tahun 1962, sebagai Raja Momboro berikutnya. Ia memangku jabatan ini hingga dihapuskannya berbagai daerah suap raja di Kepulauan Nusantara. Kerajaan Napu. Napu sebelum dihapuskan oleh Belanda pernah memiliki raja-raja bernama Umbu Kambaruwindi, Umi Daikudu beserta Umbu Renggitai, dan Umbu Timbanduka Laki Mora atau Umbu Tunibang, tahun 1892 sampai tahun 1910, yang menandatangani kontrak politik mengenai penaikan pajak, Verklaring Betreffende Belastingheffing, pada tanggal 13 Oktober tahun 1901 dan Korte Verklaring pada tanggal 28 Januari tahun 1908. Selanjutnya yang berkuasa di Napu adalah Umbu Rawa, tahun 1910 sampai tahun 1914. Dia digantikan oleh Umbu Landukura, tahun 1914 sampai tahun 1927, yang menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 8 Maret tahun 1915, dengan Raja Bantu bernama Umbu Humbu Horumu Tanggukonda atau Umbu Nai Kaliangu yang berkedudukan Dinda Kurangu. Raja Napu berikutnya adalah Umbu Ndilu Danguramba, tahun 1927 sampai tahun 1928. Pada tahun 1925, pecah pemberontakan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Reku Landurang. Raja Umbu Ndilu Danguramba dari Napu dan Raja Umbu Nai Tahu dari Kapunduk ikut mendukung pemberontakan ini. Akibatnya, kedua raja itu diturunkan dari tahtanya dan wilayah mereka digabungkan dengan Kanatang. Dengan demikian, berakhirlah Napu sebagai suatu kerajaan yang merdeka. Kerajaan Rindi atau Mangili. Leluhur atau pendiri kerajaan ini adalah Umbu Lutungu. Raja selanjutnya adalah Umbu Ngalakani Paraing, Umbu Kahumbu Unjurumana, dan Umbu Ngalakani Paraingu. Belakangan, Belanda menggabungkan Mangili dengan Rindi sehingga menjadi kerajaan Rindi Mangili pada tahun 1916. Raja Rindi Mangili setelah penyatuan kedua kerajaan ini adalah Umbu Hinamarumata, yang pernah menandatangani kontrak politik mengenai penaikan pajak, Verklaring Betreffende Belastingheffing, dengan Belanda pada tanggal 7 November tahun 1901. Raja ini adalah keturunan ke-10 Umbu Lutunggu. Karena persoalan ternak, Raja Umbu Hinamarumata pernah menyerang kerajaan Karera pada tahun 1899. Pecah Perang Mangili yang diakibatkan oleh masalah pajak dan kerja rodi pada tahun 1908. Pemimpin gerakan rakyat di kerajaan ini adalah Umbu Tungguwuku. Dengan tipu muslihat, Belanda berhasil menawan Umbu Tungguwuku dan mengasingkannya. Setelah penataan kembali pemerintahan di Sumba pada tahun 1916, raja yang memerintah di Rindi Mangili adalah Umbu Hinamarumata di Paraiyamanggu dengan Raja Bantu Umbu Lumurihiamoku di Paraiyawangu atau Umbu Naipura di Kapa Mangili. Raja Umbu Hinamarumata pernah pula beberapa kali menandatangani Korte Verklaring, yakni masing-masing pada tanggal 16 Januari tahun 1908, tanggal 17 Maret tahun 1913, dan tanggal 1 Maret tahun 1916. Dia mangkat pada tahun 1919 dan digantikan oleh putranya bernama Umbu Nggala Lilikani Paraingu atau Umbu Raralunggi. Pada tanggal 23 Januari tahun 1919 ia tercatat menandatangani Korte Verklaring. Pada tahun 1935, Umbu Raralunggi digantikan oleh putranya, Umbu Hapu Hambandima, tahun 1935 sampai tahun 1960. Tabundung. Negeri ini pernah memiliki raja bernama Umbu Tunggu Wamapasain. Menurut manuskrip karya Hans Hagerdal, raja-raja Tabundung adalah Umbu Kaputing, Umbu Hunga, dan Umbu Mehang. Raja selanjutnya yang berkuasa di Tabundung adalah Umbu Tunggu Namu Paraingu, tahun 1900 sampai tahun 1918, atau Pindingara.
Mulanya ia berkedudukan di Tanundangu dan setelah itu di Lambanapu. Raja bantunya adalah Umbu Kandubu Hawula atau Umbu Nailuta, yang berkedudukan di Paraikareha. Ia menandatangani kontrak-kontrak politik berupa Verklaring Betreffende Afstand van Grond pada tanggal 16 Desember tahun 1901. Verklaring Betreffende Belastingheffing pada tanggal 5 Juli tahun 1902. Korte Verklaring pada tanggal 28 Januari tahun 1908. Korte Verklaring pada tanggal 8 Maret tahun 1915. Rakyat Tabundung pernah bangkit melawan Belanda pada tahun 1917. Penyebabnya juga masih berkisar pada masalah kerja rodi dan pajak, yang dirasa sangat memberatkan rakyat. Oleh karena itu, seorang tokoh bernama Hina Andumara bangkit memimpin rakyat dalam menentang kekejaman pemerintah kolonial. Tentu saja Belanda tidak tinggal diam dan mengirimkan pasukannya guna memadamkan pergolakan ini hingga berhasil menumpasnya dalam waktu singkat. Ketika Umbu Bidito dari Lewa Kambera kalah dan diasingkan ke Padang, Raja Umbu Tunggu Namu Paraingu merangkap pula sebagai Raja Lewa Kambera. Penguasa Tabundung berikutnya adalah Raja Umbu Endai Liliata, tahun 1918 sampai tahun 1931, yang menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 7 September tahun 1918. Pada zaman pendudukan Jepang, yang memerintah di Tabundung adalah Raja Umbu Bangba, yakni Umbu Hungawo Hangara, tahun 1931 sampai tahun 1956. Dia digantikan oleh Umbu Manjamehangu, tahun 1956 sampai tahun 1962, yang memerintah hingga dihapuskannya sistem suap raja di Indonesia. Taimanu. Raja Taimanu bernama Umbu Ngaba, tercatat pernah menandatangani perjanjian yang diperbaharui dengan Belanda, diwakili Residen WLH Brox pada tanggal 20 Juni tahun 1860. Umalulu. Umalulu merupakan penggabungan tiga kerajaan, yakni Palaimalamba, Patawangu, dan Watu Pelitu, yang berlangsung pada tahun 1912. Raja Watu Pelitu yang bernama Umbu Hia Hamataki atau Umbu Maramba, diangkat sebagai penguasa kerajaan gabungan ini. Pada tahun 1930, pucuk pimpinan Umalulu diteruskan oleh Umbu Hina Janggakadu, tahun 1930 sampai tahun 1946, karena Raja Umbu Maramba telah lanjut usia. Roda pemerintahan Umalulu kembali beralih pada Umbu Ngaba Haumara, putra Umbu Hia Hamataki, pada tahun 1946. Waicelu. Kerajaan Waicelu pernah memiliki raja bernama Umbu Ngaba Kalai, tahun 1892 sampai tahun 1898, yang digantikan oleh Umbu Telu Atakawau, tahun 1899 sampai tahun 1927, yang menandatangani Verklaring Betreffende Belastingheffing pada tanggal 8 November tahun 1901. Berikutnya, Raja menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 16 Januari tahun 1908 dan tanggal 17 Maret tahun 1913. Semasa pemerintahannya, yang menjadi Raja Bantu adalah Umbu Kalambaru Parahi di Kabanda. Raja Umbu Telu Atakawau mangkat pada tahun 1927. Saat itu, putra raja yang bernama Umbu Kambaru Windi masih kecil sehingga yang diangkat sebagai pengganti adalah Umbu Telu Jawapangu, tahun 1927 sampai tahun 1931, dan Umbu Yiwangganja, tahun 1931 sampai tahun 1942, yakni putra salah seorang saudara Umbu Telu Atakawau. Raja ini mangkat pada tahun 1942 dan digantikan oleh Umbu Kambaru Windi, tahun 1942 sampai tahun 1962. Kerajaan Wanokaka.
Kerajaan Wanokaka pernah dipimpin oleh Raja Mawupadoli akhir abad ke-19, Luju Meramba Dangu, tahun 1912, Kiring Semara, tahun 1912 sampai tahun 1914, dan Baju Pade Dangu, tahun 1914 sampai tahun 1928, yang berkedudukan di Waihura. Ia menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 10 Desember tahun 1914. Raja Baju Pade Dangu wafat pada tahun 1928 dan digantikan oleh Raja Guling Manyoba, tahun 1928 sampai tahun 1956. Selanjutnya, raja ini digantikan oleh adiknya, Lau Mau, tahun 1956 sampai tahun 1962, yang berkuasa hingga berakhirnya sistem suap raja di Indonesia pada tahun 1960-an. Wawiwa atau Waijewa, cikal bakal dan perkembangan kerajaan. Kerajaan Wawena terletak di Kecamatan Wawiwa Barat dan Wawiwa Timur, Kabupaten Sumba Barat kini. Sama seperti Lauli, leluhur Wawiwa dipercaya berasal dari Hindia Belakang, yang juga mengharungi 8 daratan dan 7 lautan. Mereka kemudian menetap di Tanjung Sasar dan mendirikan pemukiman bernama Kampung Bunga. Akibat makin bertambahnya jumlah penduduk, lahan pertanian makin sempit hingga sebagian kelompok masyarakat lantas berniat mencari tempat pemukiman baru. Menurut legenda, setelah masing-masing kelompok Kabisu berpisah guna mencari tempat kediamannya masing-masing, leluhur warga kerajaan ini konon menetap di Tanggaba dalam pengembaraannya. Kata Wawiwa sendiri dapat diartikan sebagai mencari-cari, yang mengacu pada pencarian tempat kediaman, bertani, dan beternak tersebut. Dalam pengembaraannya, mereka menemukan 2 mata air yang disebut Weber Nurata dan Weber Paboba. Tempat pemukiman baru ini kemudian dinamakan Nuralele Weber Paboba, yang merupakan penggabungan nama kedua mata air di atas. Itulah sebabnya, kerajaan yang berkembang di sana dinamai Nuralele Mada Wee Pabobayara, Loda Mindara Kapamanu, pada Ewetalee, yakni padang yang subur, landasan kemakmuran dan kejayaan. Sebelum kedatangan Belanda, di Wawiwa terdapat 8 kesatuan adat yang otonom, yakni Lewata Mangutana, Baliloko, Pala, Waimangura, Taworara, Rara, Ede, dan Tanamaringi. Penguasa di Lewa Mangutana adalah Rato Tanembolo, yang kemudian digantikan oleh Wadambogo. Di Baliloko, yang berhak menjadi raja adalah Rato Kalimunda. Namun, dia menolak sehingga yang diangkat sebagai raja adalah saudaranya yang bernama Rato Melang. Ia lalu digantikan oleh Bulu Tanggela. Tatkala Bulu Tanggela diangkat sebagai Raja Wawiwa, kedudukan Raja Bantu di Baliloko mengalami kekosongan. Oleh karena itu, posisi yang sebelumnya diduduki Bulu Tanggela di Baliloko diisi oleh David Denabobo. Penguasa di Pala adalah Yakob Inanggele. Waimangura diperintah oleh Gideon Bulu. Raja Malowola memerintah Taworara, yang selanjutnya digantikan oleh Yohanis Mongombani. Sementara itu, di Rara memerintah Yosep Malo, yang kedudukannya digantikan oleh A.R. Moto. Kawasan Ede diperintah oleh Godorina. Sewaktu pemerintah kolonial mengirim wakilnya, Letnan J.J. Barensen ke Wawiwa, ia disambut oleh para pemuka adat. Saat ditanya siapakah pemimpin tertinggi para Rato di Wawiwa, mereka serempak menjawab bahwa pemuka mereka adalah Rato Tenambolo dari Lewa Mangutana. Itulah sebabnya, Belanda lantas mengangkat Rato Tenambolo sebagai Raja Wawiwa pertama. Kendati demikian, ia menolak karena banyak membunuh musuh semasa berkecamuknya perang suku. Rato Tenambolo melimpahkan jabatan tersebut pada saudaranya, Rato Kambeko atau Londong Damu. Setelah beberapa lama memangku kedudukan selaku Raja Wawiwa, dia digantikan oleh putranya, Mete Umbupati. Bersamaan dengan kurun waktu pemerintahan Raja Mete Umbupati,
yang menjadi Raja Bantu di Wawiwa masing-masing bernama Rato Dimu di Lenggara, dan Rato di Galaatu yang berkedudukan di Manola. Raja Umbu Pati tercatat menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 10 September tahun 1912. Ketika Raja mangkat, dia digantikan oleh putranya, Bulu Engge yang berkuasa hingga tahun 1934. Raja Bulu Engge kemudian dicopot dari kedudukannya dan diasingkan ke Sumbawa Besar karena dituduh menggelapkan pajak. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Wawiwa, dibentuklah suatu dewan atau komisi pemerintahan yang terdiri dari Wadam Bombo, Raja Bantu Mangutana, Gideon Bulu, Raja Bantu Wemangura dan Jakub Ingangele, Raja Bantu Pola. Sementara itu, yang menduduki singgasana Wawiwa selaku pengganti Raja Bulu Engge adalah Raja Bulu Tanggela atau Amangilu Dendo, tahun 1934 sampai tahun 1936. Dia merupakan Raja Wawiwa pertama yang menganut agama Kristen. Raja Bulu Tanggela berselisih dengan Raja Koki Daka dari Kerajaan Lauli, dikarenakan keinginan Raja Koki Daka menikahi saudara perempuan Raja Bulu Engge untuk menyatukan kerajaan Wawiwa di bawah pemerintahannya. Tentu saja, Raja Bulu Tanggela menentang keras keinginan tersebut sehingga hubungan mereka memburuk. Pemerintah kolonial segera turun tangan mendamaikan keduanya sebelum keadaan bertambah buruk. Raja Bulu Tanggela tetap menolak keras tuntutan Raja Koki Daka. Sebagai wujud penolakannya, Raja Bulu Tanggela lantas melepaskan kedudukannya pada tahun 1936. Demi mengatasi masalah ini, Belanda berencana memulangkan Raja Bulu Engge dari pengasingannya di Sumbawa. Dua calon Raja Wawiwa diajukan, yakni Manasele Deluro dan Bulu Engge yang baru dipulangkan ke kampung halamannya. Meskipun demikian, Manasele Deluro menolak pencalonannya sebagai Raja Wawiwa dan memilih memusatkan perhatian pada dunia pendidikan demi mencerdaskan rakyat Wawiwa. Dia merupakan perintis pendidikan di Sumba Barat. Bulu Engge terpilih kembali sebagai Raja Wawiwa dan berkuasa hingga tahun 1962. Perlawanan terhadap Belanda di Wawiwa. Perlawanan terhadap Belanda meletus pada tahun 1909 di Desa Watulade, yang dipimpin oleh Tadu Moli. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Belanda. Meskipun demikian, salah seorang perwira Belanda bernama Letnan De Neef menderita luka parah. Sementara itu, perlawanan lain meletus di Wawiwa Timur yang dipimpin oleh Rato Kali. Pemicunya adalah masalah kerja paksa dan pembayaran pajak. Rato Kali membangun pertahanan di puncak gunung yang tinggi dan setelah itu menggulingkan batu-batu besar sebagai senjatanya. Sistem pertahanan semacam ini benar-benar menyulitkan Belanda. Oleh karenanya, Belanda menerapkan siasat licik. Belanda mengetahui bahwa istri Rato Kali masih berdiam di kampungnya. Dengan segera, istri dan keluarga Rato Kali ditangkap serta disandera oleh Belanda. Rato Kali menerima ancaman bahwa bila tidak sudi menyerah, istri beserta keluarganya akan dibunuh oleh Belanda. Rato Kali akhirnya menyerah kepada Belanda. Sistem pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Secara umum, masyarakat Wawiwa dibagi menjadi 5 kabisu besar, yakni Lewata, Mangutana, Mabaliloko, Pola, dan Wemangura. Kelima kelompok besar ini masih terbagi dalam 7 kelompok yang lebih kecil. 5 kabisu besar itu merupakan kelompok inti bagi rakyat Wawiwa dan saat ini di Nuralele Weber Paboba masih dapat disaksikan 5 perkampungan induk tradisional bagi kelima marga tersebut, yang disebut Wano Kalada. Lebih jauh lagi, dalam setiap Wano Kalana terdapat rumah bagi masing-masing kabisu kecil, yang warganya berasal dari satu nenek moyang. Terdapat rumah induk bagi masing-masing kabisu, yang dihuni oleh kepala kabisu bergelar Rato. Panggilan kehormatan bagi kepala kabisu tersebut adalah Paina Paama, yakni ibu bapak yang dijunjung tinggi. Rumah-rumah induk juga berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang yang dimuliakan oleh mereka. Selain itu,
masih ada suatu dewan adat lagi yang disebut Moriata atau Moritana. Dewan ini terdiri dari beberapa anggota marga yang merupakan inti warga masyarakat di Wanokalada. Mereka merupakan keturunan para leluhur atau pemuka yang dahulu menjadi cikal bakal Wanokalada tersebut. Dengan demikian, dewan ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan upacara adat dan juga membagi tanah persawahan serta menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Ketika penduduk yang tinggal di Wanokalada telah makin padat, mereka keluar dan menyebar dari kampung induknya guna mencari tempat kediaman yang baru serta membuka lahan untuk pertanian atau peternakan. Tempat-tempat pemukiman baru ini disebut Wananggolo dan biasanya dihuni oleh sekelompok warga yang berasal dari satu atau beberapa sub Kabisu. Sebagai pemimpin adat tempat pemukiman baru itu, diangkat seorang rato yang berasal dari keturunan Kabisu pendiri kampung tersebut. Seorang rato bertugas memimpin berbagai upacara adat. Ia dipilih secara aklamasi melalui musyawarah yang dihadiri oleh para anggota marga. Di samping rato, masih ada lagi kepala kampung atau kepala wano. Kepemimpinan di Wawiwa berlangsung secara hierarkis. Kepala kampung bertanggung jawab pada kepala Kabisu yang disebut Raja Kecil. Selanjutnya Raja Kecil kembali bertanggung jawab kepada Raja. Pada zaman Hindia Belanda, Raja ini berada di bawah pengawasan seorang kontrolir sebagai kepala onderafdeling.